Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan beberapa hasil yang kami telah diskusikan mengenai vektor desain atau UBD untuk identifikasi hasil yang diinginkan. Pada kesempatan ini langsung saja akan dipaparkan beberapa materi dari teman-teman saya, dimulai dari Mas Kakem. Waktu dan tempat saya persilakan. Pengertian backward design UBD adalah suatu pendekatan perencanaan pengajaran yang dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang diinginkan terlebih dahulu. Kemudian merancang pembelajaran serta evaluasi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang pertama ada terarah, kedua relevan, terus efisien, fleksibel, penilaian yang berarti. Langkah-langkah identifikasi hasil yang diinginkan, terus ada pengembangan penilaian, terus pengembangan instruksi. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Bapak Jamal, waktu dan tempat saya persilakan. Identifikasi hasil yang diinginkan, pentingnya hasil yang jelas dan terukur. Contoh, memahami perbedaan antara tujuan umum dan tujuan spesifik. Penilaian dalam UBD. Jenis-jenis penilaian yang sesuai, hubungan antara penilaian dan hasil yang diinginkan. Pengembangan instruksi. Peran instruksi dalam mencapai hal yang diinginkan. Pembuatan rencana pembelajaran yang terstruktur dan relevan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Mas Hanan Habibi, waktu dan tempat saya persilakan. Untuk selanjutnya ada studi kasus mengenai materi kebugaran jasmani, yaitu tujuan akhir siswa dapat meningkatkan kebugaran fisik mereka dengan memahami pentingnya aktivitas fisik teratur dan pola makan sehat. Asesmen akhirnya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan manfaat aktivitas fisik teratur bagi kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, siswa dapat merencanakan dan melaksanakan rutinitas latihan fisik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan konsep dasar nutrisi sehat. Yang keempat, siswa dapat merencanakan dan menyusun pola makan sehat sesuai dengan prinsip-prinsip gizi yang seimbang. Kegiatan pembelajarannya, kita bisa memasukkan diskusi tentang manfaat aktivitas fisik dan contoh-contoh latihan fisik yang bermanfaat. Kemudian praktek latihan fisik yang dapat meningkatkan kardio, kekuatan, dan fleksibilitas. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk presentasi tentang konsep dasar nutrisi dan pentingnya pola makan sehat. Yang terakhir adalah pembuatan jadwal makan sehat dan pemahaman tentang porsi makan yang tepat. Kemudian evaluasinya, penilaian formatif melalui partisipasi aktif dalam diskusi dan praktik latihan. Yang kedua, penilaian sumatif melalui presentasi dan jadwal makan sehat yang dibuat oleh siswa. Dan yang ketiga, observasi kemajuan fisik siswa selama periode pembelajaran. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan semua. Oke, silakan. Rekan-rekan. Tadi sudah muncul ya tujuannya ya? Sudah. Coba di Coba rekan-rekan dicermati ya, tujuan dengan kinerja itu kira-kira selaras nggak nanti? Ya.
Nah, ini juga rekan-rekan nanti untuk memberikan masukan ya. Ini kan materi kebugaran jasmani ya. Terus. Siswa dapat meningkatkan kebugaran fisik mereka dengan memahami pentingnya aktivitas fisik teratur dan pola makan sehat. Ya, untuk kinerjanya tadi sudah dapat menjelaskan sudah dapat menjelaskan manfaat aktivitas fisik teratur. Ini berarti ya, pengetahuan ya. kognitif nih. Kompetensi pengetahuan. Semoga teman-teman sambil dibaca ya, sambil dipahami. Siswa dapat berencanakan. Ini yang kedua Pak. Siswa dapat merencanakan. Ya, maksudnya masuk ke kognitif. Melaksanakan psikomotor Ya. praktek melaksanakan Latihan fisik. Oke. Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan konsep dasar kognitif ya. Ya. Dapat merencanakan dan menyusun pola makan sehat. 4 apa ya? Ini juga lebih ke pengetahuan implementasi tentang merencanakan dan menyusun. Oke. Untuk afektifnya belum ada ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mengatakan ya. Kan nggak harus mencakup itu semua. Afektif, Kognitif, psikomotor. psikomotor, ya tadi ada sosial. Psikomotor sosial. Sebenarnya kan teman-teman ini ada itu ngambil dari modul kan bisa ya. Ada itu sebenarnya kalau kita lihat ya dalam materi ini kan sebenarnya di situ. Cuman kan ini kita lebih menekankan ke spesifik. Ya kita bedah dulu. Ya dari tujuan nanti kinerjanya seperti apa, terukur nggak? Ya kalau lihat ini kan sudah lumayan nih. Ya. Cuma kan ini baru mencakup 2 aspek saja. Ya aspek yang lainnya belum. Nanti mungkin teman-teman ini masukkan kira-kira dari 4 aspek ini apa yang perlu Anda kritisi atau ditambahkan. Pokoknya silakan ya. Monggo Mas Asi. Kan kalau seperti ini kan kita lebih mudah mencerna ya daripada tadi teoritis banget. Ya. Mudah ya teman-teman dari sini ya tidak ada gambaran ya. Untuk mencapai tadi tujuan pembelajarannya ya kinerja yang harus dilakukan ya oleh siswa seperti ini tadi nomor 4 itu. Kira-kira dengan 4 ini menurut Anda itu istilahnya logis nggak? 4 ini, 4 kinerja ini logis nggak untuk mencapai tujuan pembelajaran? Jadi kita itu membuat bukti kinerja siswa kalau bisa logis, memang bisa diterapkan di lapangan. Jangan kita muluk-muluk malah nggak realisasi. Ya nggak bisa diterapkan. Percuma. Ya nggak patut kita bikin terlalu muluk-muluk. Kalau ini terapkan 0. Kalau seperti ini kan makanya coba nanti rekan-rekan baca ya tadi. Siswa dapat menjelaskan manfaat aktivitas fisik teratur bagi kesehatan fisik dan mental. Atau fisiknya mungkin di spesifik lagi.
Jadi di terakhir di slide selanjutnya kan ada kardio. Kalau fisik teratur apa contohnya? Kardio untuk latihan kardio itu Pak kan teratur. Bentuknya misalkan jogging lah. Jogging ya. Itu di selanjutnya tadi ada penjelasan. Nggak usah masuk evaluasi. Nah ini kegiatan pembelajarannya. Ada melibatkan kardio, kekuatan dan fleksibilitas. Diskusi tentang manfaat aktivitas fisik dan contoh-contoh latihan fisik yang bermanfaat. Oke, ini berarti masuknya ke metodenya apa ini? Modelnya, pembelajarannya, makanya project Based atau project TPL, tim learning. project apa? Tim TPL tim TPL atau PPL? Project based. Project based learning. Nah, ini makanya kan nanti akan kelihatan di situ. Ya, dengan project based learning kira-kira diskusi kelompok. dengan diskusi seperti ini masuk nggak? TPL atau PPL itu mungkin. Diskusi tentang manfaat aktivitas dan contoh-contoh latihan fisik yang Diskusi masuk dewi. bermanfaat. Oke ya, bisa di PPL ya atau PJPL ya. Ini dua-duanya masuk ini. Ya. Terus yang kedua, apa kinerjanya apa coba? Siswa dapat merencanakan ke bawahnya. Tadi bawahnya praktek latihan fisik. praktek latihan fisik yang melibatkan kardio kekuatan, merencanakan kegiatannya praktek. Ya.